Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memenuhi hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar. Dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Roma 9 ayat 21 yang berbunyi, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah jangan pernah protes kepada Sang Pencipta, Pemelihara. Salah satu sikap negatif yang dimiliki oleh hampir banyak orang adalah kurang bersyukur, kurang berterima kasih, atau tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki atau yang diterimanya. Wujud nyata dari sikap kurang bersyukur, kurang berterima kasih itu atau tidak pernah puas adalah mengeluh, menggerutu, bersungut-sungut, mengomel, bahkan berani protes kepada Tuhan. Protes adalah pernyataan tidak menyetujui, menentang, menyangkal, atau memberontak. Orang protes kepada Tuhan karena merasa keadaan hidupnya tidak sama dengan orang lain, atau orang lain itu lebih baik dan lebih beruntung daripada dirinya. Kita merasa bahwa Tuhan telah berlaku tidak adil atau pilih kasih. Lalu dalam hati kita timbul rasa kecewa dan pahit yang mendalam. Siapakah kita ini sehingga kita berani protes kepada Tuhan Sang Pencipta dan Pemelihara atas hidup dan mati kita? Sebagaimana di dalam Roma 9 ayat 20 ini dinyatakan, siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Jika kita merenungkan betapa besarnya kasih dan anugerah Tuhan Allah Bapa kita itu dalam hidup ini, tidak ada alasan sesungguhnya bagi kita untuk tidak mengucap syukur, untuk tidak mengucapkan terima kasih kita kepadanya. Dijadikan apa saja kita ini, sudah seharusnya hati kita tetap berlimpah dengan ucapan syukur, ucapan terima kasih kepadanya. Karena Tuhan kita itu tahu, Ia Maha tahu yang terbaik bagi kehidupan kita umatnya. Seandainya kita diberi kelimpahan secara jasmani, sisi materinya, tetapi tubuh jasmani kita selalu sakit-sakitan, besar kemungkinan bahwa kita akan mengeluh dan protes kepada Tuhan. Harta benda kekayaan, uang, pangkat, dan segala kenyamanan yang ada bukanlah menjamini kita sebagai pribadi yang tidak akan protes kepada Tuhan, malahan bisa saja membuat kita makin menjauh dari Tuhan. Ucapkanlah rasa syukur atas segala keberadaan kita itu hanya kepada Tuhan. Bukankah tukang periuk berhak membentuk tanah liat menurut kehendak hatinya? Entahkah membuat perabot untuk tujuan yang mulia ataupun perabot untuk tujuan yang biasa. Mengomel, bersungut-sungut, menggerutu, dan memprotes Tuhan Bapa kita itu bukanlah jalan keluarnya. Jalan yang terbaik adalah tunduk kepada Tuhan sepenuhnya dan tetap mengucapkan syukur, mengucapkan terima kasih kepadanya. Untuk itu ingatlah akan firman Tuhan seperti yang ditulis di dalam Roma 9 ayat 15 ini. Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Karena bagaimanapun juga kita ini tidak boleh memprotes kepada Tuhan. Sekalipun kita menghadapi kesukaran, menghadapi kesulitan,
dan kesakitan hidup. Gambaran tentang tukang periuk yang membentuk sesuai dengan kreasinya haruslah menyadarkan kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan Sang Pencipta, Sang Pemelihara atas hidup dan mati kita umatnya ini. Kita harus senantiasa bersyukur, berterima kasih, senantiasa hanya kepada Tuhan dalam segala keadaan apapun juga yang terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu ingatlah akan firman Tuhan sebagaimana dituliskan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 ini yang menegaskan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada saat ini, supaya di dalam hidup kami harus menjaga diri, jangan pernah protes kepada Sang Pencipta, Sang Pemelihara, dan Sang Pemilik atas hidup dan mati kami umat-Mu ini. Supaya kami senantiasa harus menyadari di dalam segala hal kami terbatas, tetapi Engkau yang Maha tidak terbatas itu pasti akan memeliharakan kami, memberi apa yang terbaik bagi hidup kami, untuk senantiasa mau bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan saja. Itulah sebabnya apabila pada saat ini kami merasakan adanya gangguan kesehatan, kami mohon Bapa supaya Tuhan memberikan solusi terbaik dengan memberikan kepulihan, kesembuhan dari segala gangguan kesehatan, sakit penyakit apapun yang saat ini kami derita, dan hal-hal yang membuat kami menerima bisikan kuasa kegelapan, kuasa jahat. Pasti Tuhan akan menjagai kami, akan mengusir setiap kuasa yang membuat kami tidak nyaman itu untuk boleh menjadi nyaman, menjadi sukacita tersendiri. Bahkan di sebalik sakit penyakit yang kami derita pun Tuhan akan campur tangan. Kami percaya Tuhan mau dengar doa kami, karena kami bermohon dalam sembah sujud kami kepadamu melalui dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.